Yang kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Apakah hari ini sudah siap belajar? Siap, Bu. Betul siap. Siap. Segala perlengkapan untuk belajarnya sudah siapkan di depannya? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum saya seperti biasa, sebelum saya masuk pelajaran saya absen dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ulangi. Hadir, Bu. Musafir, Hadir, Bu. kasih besar-besar suara Atta. Alfian, Hadir, Bu. Darsi, Dian Nolia, tidak ada. Kenapa ini Dian Nolia ini? Sakit, Bu. Fitri Anissa, Sakit, Bu. Herawati, Berdiri kerja, Bu. Irsan, Hadir, Bu. Jelita, Hadir, Bu. Junaedi, Hadir, Bu. Jelita Andari, Hadir, Bu. Yusni, Hadir, Bu. Juwita Andinita, Hadir, Bu. Khairul Nisa, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Rizky, Sofyan, Hadir, Bu. Ferdiansyah, tidak ada. Cinta Nabila Rahayu. Hadir, Bu. Oke. Karena minggu lalu kita telah ulangan harian ya, bab sebelumnya. Ya, berarti ada yang sudah remedi. Jadi hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi kita masuk ke materi bab 5, bekerja keras dan tanggung jawab. Ada yang sudah tahu tentang apa itu bekerja keras dan tanggung jawab? Coba deh ngomong satu. Hah? Ada? Apakah sudah ada yang tahu apa itu bekerja keras dan tanggung jawab? Coba. Bekerja keras itu melakukan sesuatu dengan gigi. Bekerja keras katanya melakukan sesuatu dengan gigi. Ada yang lain? Hah? Satu lagi, perempuan. Apa itu bekerja keras? Hah? Kalau tanggung jawab? Ada tahu itu apa itu tanggung jawab? Laki-laki.
bertanggung jawab di sini. Karena nantinya laki-laki yang harus bertanggung jawab baik kepada keluarganya atau apanya. Pasti laki-laki yang dituntut untuk bertanggung jawab. Ada orang yang bisa jelaskan sedikit tentang tanggung jawab itu apa? Jadi anak-anak coba perhatikan materi di atas, yaitu tadi tentang pengertian dari tanggung jawab. Di situ secara bahasa kerja keras terdiri dari dua kata, yaitu kerja yang berarti melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Kerja keras, kerja berarti gigi, sungguh-sungguh, sedangkan kerja keras adalah berusaha atau berjuang sekeras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu yang mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita bekerja pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Contohnya apa? Kalian ke sekolah pasti ada tujuan yang kalian ingin capai, kan? Apa tujuan tak ke sekolah? Mencari ilmu supaya pintar. Katanya yang dulu tidak tahu membaca ke sekolah bisa membaca, bisa akhirnya pintar membaca. Jadi yang kedua, tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dengan menanggung akibatnya. Pasti kalau kita sudah bekerja pasti ada akibatnya, ada dampaknya. Makanya itu sebelum kita bekerja, pikir-pikir dulu. Apakah ini dampaknya nanti baik atau tidak untuk saya atau untuk orang lain. Contohnya apa? Yang hasil kerja kalian yang dapat kalian tahu dampaknya, hasilnya. Dampak dari hasil kerja kalian. Kalian menyapu saja di depan rumah, pasti ada dampaknya, tak? Kalian cuci piring, membantu orang tuanya di rumah, pasti ada dampaknya. Apalagi kalau kalian bantu ibunya kayak jualan kah, kalau sore pulang dari sekolah, itu pasti ada dampaknya. Kalian malas-malasan di rumah, ada dampaknya atau tidak? Ada. Jadi mungkin tidur saja yang kita kerja pasti ada dampaknya. Jadi di atas adalah salah satu hadis tentang kerja yang bisa menjelaskan tentang kerja keras. Mungkin ada Asmil, coba bisa membaca ayat di atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال ما قال أخاذ طعاما أخذت خيرا من أن يقول من أمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من أمل يده الله العظيم. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari 1930. Jadi di sini hadis ini meriwayatkannya mungkin lebih nikmat kalau kita usaha sendiri, memakan hasil usaha sendiri dibandingkan pemberian dari orang lain. Baik. Coba kalian rasakan bagaimana hasil masakan kalian sendiri kita makan dibandingkan dengan masakan orang lain. Biar kalau biasanya itu kalau masakan sendiri biar asin tetap dimakan. Tapi kalau orang lain pasti Tidak mau kasih komen. banyak apa namanya itu? Banyak komentarnya. Kalau tadi ayat menjelaskan tentang kerja keras. Sekarang hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab. Nanti ditulis di buku. Ada yang mau baca? Hah? Oh, udah jelas. Oke, jadi nanti ditulis. Saya sebentar bagikan ke HP-nya saja. Oke? Yang dapat kita petik dari bekerja keras. Salah satunya bekerja keras dengan penuh tanggung jawab akan dicintai oleh Allah. Karena hal itu termasuk ibadah. Jika Allah mencintainya, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Inilah hikmah dari bekerja keras. Yang kedua, mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat maupun hal lain. Dengan menekuni pekerjaan serta dengan tanggung jawab, maka ia akan menjadi seorang yang profesional. Pertemuan minggu depan, saya mau kalian membuat sejenis makalah atau apa saja yang berkaitan dengan jenis pekerjaan. Jadi sekarang saya membagikan kelompok dulu nih. Jadi minggu depan bisa langsung duduk menurut kelompoknya. Oke? Narsi, Dian Naulia, Fitrian Nisa. Yang tidak tanya temannya nih? Kemudian yang kelompok 2, Alfian, Herawati, Irsan,
Jelita Andari. Kemudian Yusni. Kelompok 3 Juwita Andinita, Hairunisa, Krisdayanti, Putri, Rizky. Ketiga itu. Kemudian kelompok 4 Sofyan, Syahril, Ufra, Ferdiansyah, Nabila, Cinta Rahayu. Jadi tulis kelompok 1 membahas tentang petani. Jadi membuat resume tentang petani. Kelompok 2 membuat resume tentang polisi. Kelompok 3 membuat resume tentang tukang becak. Kelompok 4 membuat resume tentang guru. Ya. Ingat ya? Jadi minggu depan sudah bisa dikumpul. Jangan lagi ada yang ulur-ulur waktu. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu saya kasih tugas kelompok. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi saya kasih berikan nomor kerja. Kemudian kalian sebentar satu persatu memaparkan hasil kerja kalian. Oke? Oke. Jadi, lalu gimana kelompok 1 sini? Kelompok mana kelompok 1? Oke, baik anak-anak. Sekarang giliran kalian memaparkan hasil diskusi kelompok kalian di rumah. Pasti selesai toh? Ya, Bu. Oke. Coba kelompok 1 membahas tentang apa minggu lalu yang disuruh sama Ibu? Tentang resume polisi, Bu. Resume tentang polisi. Coba baca coba apa di situ hasil diskusi kalian selama seminggu ini tentang polisi. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya yang bertema tentang resume polisi. Polisi adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Adapun tugas-tugas polisi, yang pertama yaitu tugas justitial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tentang resume petani. Petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah, dan lain-lainnya, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri seperti
ceria untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian. Coba ada yang mau bertanya tentang materi tadi? Polisi, petani, tukang becak, guru. Saya Bu, apa yang harus dilakukan anggota kepolisian untuk menegakkan keadilan? Tanya apa yang harus dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menegakkan keadilan? Tempatnya masing-masing. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah minggu depan kalian siap-siap untuk ulangan harian. Jadi karena materinya khusus untuk bab 5 kerja keras dan tanggung jawab. Ingat anak-anak, segala catatan dan tugas itu kalian usahakan lengkapi. Oke? Jadi yang tidak lengkap catatannya, kemudian ulangan tugas-tugasnya selama 2 minggu ini, selama kita masuk di materi kerja keras dan tanggung jawab itu, ibu tidak ikutkan ulangan harian. Oke? Oke. Jadi sampai disinilah pertemuan kita pada hari ini. Ingat, kalian jangan